amalan guru urang pangarsa Buya Sepuh radhiyallahu anhu. Anjeunna amalanna eta nya di mana lebat kana kaping hiji Muharram anjeunna sok ngaos bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali nya take wengi bade berjamaah di masjid mangga bade di bumi masing-masing mangga silahkan nya. Oke, naon kauntungan naon ngaos basmalah. Kauntungan ngaos bismillah diuningakeun dina kitab Tanqihul Qaul. Diuningakeun dina kitab Tanqihul Qaul. Syarah Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul teh syarah Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An-Natain an Jabir ibn Abdullah qala lamma nazala bismillahirrahmanirrahim harabal ghaimu ilal masyriq wa sakana riyah wa hajal bahru wa asghatil bahaimu bi adaniha wa rujimatis syayatu minas sama. Diriwayatkan di sini Atha bin Jabir bin Abdullah qala ngandika sina Atha lamma nazala ketika turun bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika turun ayat bismillahirrahmanirrahim harabal ghaimu ilal masyriq maka kabur al ghaim mendung ke arah masyriq. Masyriq teh nyaeta wetan. Wa sakanatir riyah dan berhenti angin-angin. Wahajal bahru dan obah lautan. Wa asghatil bahaim bi adzaniha dan mendengar menyimak binatang-binatang dengan telinganya. Wa rujimatis syayatinu minas sama dan dilempari setan-setan dari langit. Jadi luar biasa. Ketika turun ayat bismillahirrahmanirrahim ini setan-setan dilempari oleh para malaikat dari langit. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi dan Allah bersumpah dengan kemuliaannya la yusamma ismuhu ala saqmin ala suqmin illa syafahu. Allah sumpah tidaklah dibaca namanya Allah, yakni baca bismillahirrahmanirrahim, tidaklah disebut nama Allah atas satu penyakit melainkan Allah akan sembuhkan itu penyakit. Amin. Pan urang teh loba panyakit ieu teh nya nu garering hungkul. Aya penyakit lahir, penyakit terutama penyakit batin dah ya. Penyakit batin dah. Nah, dengan membaca nama Allah, Allah sumpah akan Allah beri kesembuhan dari penyakit orang tersebut. Amin. Sedangkan ayeuna maca bismillah eta teh nyebatkeun jenengan Allah ya. Masya Allah, mudah-mudahan disembuhkan segala penyakit kita zahiran wa batinan. Amin. Wa la yusamma ismu ala syai'in illa baraka fih dan tidaklah disebut nama Allah atas sesuatu melainkan sesuatu tersebut menjadi berkah. Amin. Jadi kita minum baca bismillah itu air jadi berkah yang masuk ke perut kita. Makanan kita awali dengan bismillah itu makanan jadi berkah untuk kita yang makannya ya. Berkah menyebut nama Allah. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dakhala maka masuk orang tersebut al jannata ke dalam surga. Amin. Harayang lebat surga. Nah, artinya pembacaan bismillahirrahmanirrahim menjadi sebab husnul khatimah. Kartas tong eta tong harorea mungkin wengi 12.000 ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim terus bismillahirrahmanirrahim paksakeun cikopi siapkeun diharup tunuh kene cisusu cinteh tunuh kene emer dah siapkeun emer, cai emer. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Jaminannya siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dakhalal. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim pasti dia akan masuk surganya Allah. Amin. Artinya penyebab mati dalam keadaan husnul khatimah. Harayang husnul khatimah.
Kayak wanginya haus bismillahirrahmanirrahim 12.000. Silakan, mau masing-masing silakan, mau berjamaah di masjid silakan, terserah ya. Itu mau diselang setiap 1000 kali 2 rakaat salat sunat silakan. Abdi mah bade digaskeun ya Bu ya. Digaskeun langsung 12.000 silakan. Ya gitu. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur rasus 'alan nar." Tidaklah seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim melainkan meleleh setan seperti melelehnya timah atas api ya. Timah ketika dia ketemu api menjadi leleh. Jadi lemah itu setan ketika kita baca bismillah, setan lemah. Aduh iya baca bismillah, aduh ripuh. Lemah itu setan untuk mengganggu kita menjadi lemah. Mudah-mudahan dijaga semua ya dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwani 400 sanah, 400 hasanah." Tidaklah seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah memerintahkan kepada malaikat kiramul katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang menjadi pencatat amal, ayat tubuh hendaknya mereka menuliskan di dalam buku catatan orang tersebut ditulis 400 kebaikan. Satu kali bismillahirrahmanirrahim ditulis 400 kebaikan. Ya 12.000 kali. Karena hayang seueur kasayan, baca bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dzunubihi dzarratun." Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim satu kali bismillahirrahmanirrahim. Mana biasakan ya, biasa anak-anak kita didik supaya membaca bismillah ketika melakukan sesuatu yang berharga, yang bernilai, baca bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak tersisa dari dosa-dosanya satu butir atom pun. Dihapus itu dosa-dosa kecilnya oleh Allah berkah pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kataba bismillah fajawwada ta'ziman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Siapa orang yang menulis bismillah, dia tulis bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, dia tulis. Kemudian fajawwada, tulisannya diperbaiki, tulisannya diperbagus. Tujuannya ta'ziman lillah, semata-mata mengagungkan kepada Allah, ngagungkeun ka Gusti Allah, semata-mata mengagungkan Allah. Apa keuntungannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah ampuni dosa-dosa kecil yang lalu dan dosa-dosa kecil yang akan datang. Semua dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kemanfaatan menulis bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim kutibasmuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wan nifaq. Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dituliskan namanya dari golongan orang-orang baik. Dicatat, oh ini orang baik karena dia membaca bismillah. Dicatat namanya dari orang-orang baik dan Allah bersihkan dari kekufuran dan kemunafikan. Ternyata luar biasa pembacaan bismillah ini menjadi pembersih hati kita dari kekufuran dan kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah ampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu, yang akan datang, yang telah lalu Allah berkah pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
apabila kamu duduk pada satu tempat duduk, orang ya rek calik di mana wae asal di tempat yang terhormat, ya, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalika, maka sesungguhnya orang yang mengerjakan itu bacaan, yang melaksanakan itu bacaan, membaca bismillahirrahmanirrahim ketika dia akan duduk, telah duduk dibaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wakalallahu bi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaghtabukum. Maka Allah menugaskan kepada kepada itu orang malakan akan satu malaikat yamna'uhum yang mencegah itu malaikat kepada mereka manusia minal ghibati dari ghibah hatta la yaghtabukum, sehingga mereka manusia tidak menggibah kalian. Jadi bisa nyelamatkan batur. Dari mana orang diuk dina hiji riungan baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu menyebabkan orang lain yang tadinya mau ghibah kepada kita nggak bisa ghibah. Jadi nyelamatkan batur tina ngupat. Itu keistimewaan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di antara keistimewaan bismillahirrahmanirrahim annaman talaha indan naum ihda wa ishrina marrah, siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim ketika akan tidur 21 kali. Ketika kita nih mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apa keuntungannya? Amina tilkal lailata minasyaitan. Dia akan aman, terjaga pada malam tersebut dari godaan setan, dari gangguan setan. Wa min mautil fujah, dan dari mati mendadak. Maut ngadadak, diselamatkan, diamankan. Kemudian wa amina baituhu minas sirqah, dan terjaga rumahnya dari maling. Moal kapalingan imahna. Ya. Nah itu salah satu daripada keutamaan membaca amun orang nyimpen duit nah leungit wae ieu teh. Hah? Ngurangan wae tah baca bismillah. Baca bismillah tiap malam 21 kali sebelum tidur. Ya, sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Siapa orang yang menulis bismillahirrahmanirrahim pada awal hari di Muharram 113 kali lalu dibawa olehnya, maka dia tidak akan terkena yang tidak diinginkan, keburukan-keburukan dia dan keluarganya selama seumur hidupnya. Allah jaga dari keburukan dia dan keluarganya seumur hidupnya. Masya Allah, berkah keagungan bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang yang bangun dari tidurnya lalu dia baca bismillahirrahmanirrahim, jadi bangun tidur baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lain dengan kopi heula, jeung dengan udud dengan HP deh. Bismillah heula hudang sare teh. Bangun bismillahirrahmanirrahim. Razaqahullah ridwanahu al-akbar. Maka Allah memberi rizki kepadanya akan keridhaan Allah yang sangat agung. Dia akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis dikatakan apabila berkata seorang hamba bismillahirrahmanirrahim, maka berkata surga labbaik wa sa'daik. Kemudian ini surga berkata, berdoa, Allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zahzihu ay ba'idu anin nar wa adkhilhu jannatak. Jadi bismillah ini ketika dibacakan, maka surga mengatakan, berdoa, ya Allah sesungguhnya hambamu fulan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jauhkanlah fulan ini dari neraka dan masukkanlah fulan ini ke dalam surgamu. Masya Allah, luar biasa ya keistimewaan barade ke wangi 12.000 piraku gus untung nabada gitu teu kabita keneh ya hok da satahun ente unggal weng. Nah, usahakan ya nanti malam usahakan isi malam-malam kita dengan baik, amal soleh terutama isi dengan membaca bismillah berapa kali? 12.000 kali. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, taufik hidayah untuk melaksanakan segala amal soleh dan meninggalkan segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.